Dalam tradisi keilmuan, sebuah teks yang sakral justru diuji melalui pertanyaan paling sulit, bukan dilindungi dari kemungkinan makna. Namun dalam diskusi pada video berikut ini, kita menyaksikan sesuatu yang menarik sekaligus problematik. Sebuah ayat dibacakan secara literal, konsekuensinya diakui secara logis, tetapi maknanya segera ditarik mundur melalui pagar tafsir sebelum sempat diuji secara intelektual. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan memiliki anak. Pertanyaannya adalah mengapa teks suci masih berbicara dengan kemungkinan yang secara teologis diklaim mustahil. Nah, silakan, Khairil, nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik yuk. Ayo, kita bongkar, kita kupas isi Al-Quran dan Bible secara ilmiah dan akademis. Saya tanya dulu Bang Khairil. Siap Bang, siap. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Bang Khairil, saya tanya dulu, Anda seorang Muslim? Seorang Muslim. Kita sudah jumpa 3 kali. Oke, baik. Begini Bang Khairil. Ya. Jika Allah di dalam Al-Quran itu punya anak, jika seandainya dia punya anak, menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan? Ya, kalau menurut Al-Quran mengatakan demikian, ini kan kata andai. Ini kan Bang Edis mengatakan kata andai. Ya seandainya itu terjadi, ya kita sembah karena kata andai. Betul, baik. Ya. Oke. Jika Allah punya anak, maka seluruh umat muslim harus menyembah anak Allah tersebut. Setuju? Ya, karena itu kan kata andai. Iya, berarti Anda setuju ya? Ya, setuju. Oke, di mana ayatnya? Silakan dibacakan ayatnya. Kalau memang menurut Anda kan andaikan aja. Berarti Anda tidak tahu ayatnya? Ya enggak. Enggak tahu. Oke, di situ ada Al-Quran nggak? Ada. Oke, coba dibuka Quran surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Ayat 81. 81. Nah, silakan dibacakan. Bentar ya, 81. Hmm. Oke. Cool. Aku bacakan latinnya aja ya. Oke, silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Betul. Ini harus kalian pegang dulu nih. Pegang nih ya. Kalau betul ya bahwa Allah itu punya anak, Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah itu, dan muslim wajib mengikuti Muhammad. Setuju? Oke, Ya, jadi tidak ada lagi bantahan ya. Ya ini kan kata andai tadi, tapi kita akan baca tafsir apa maksud ayat itu. Oke, silakan. Kita beri kesempatan mungkin menjelaskan ayat Qur'annya atau memelintir isi Qur'annya. Silakan. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menggambarkan pengingkaran orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir Mekah terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada ayat ini Allah menggambarkan bantahan terhadap kepercayaan mereka bahwa Tuhan mempunyai anak. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar dan terbukti bahwa Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak seperti yang kamu duga, maka akulah orang mula-mula memuliakan anak itu. Akan tetapi ternyata apa yang mereka duga itu tidak terbukti. Oke, betul sekali. Jadi ketika Muhammad berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa orang-orang Quraisy itu mengimani bahwa Allah itu punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, betul? Betul, ya. Nah, makanya memang itu tidak betul. Tidak terbukti. Iya, tidak terbukti bahwa tidak benar bahwa Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat itu adalah anak-anak Allah. Yang anak Allah itu adalah Al-Masih. Gimana? Tenang,
Kita ke situ, sabar. Kita belum Iya, itu. kita kan sama-sama ini, kita kan namanya diskusi ini kan menurut Betul. kamu, menurut saya, ya kan? Baik. Khairil, tetapi Ya. yang perlu kamu ketahui bahwasanya Hmm. jika seandainya Allah punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak Allah tersebut. Betul. Betul. Baik. Tetapi itu kan kata andai. Kan Oke, baik. ternyata tidak terbukti. Oke, baik. Jangan diulang lagi. Ya. Sekarang bukakan surat Az-Zumar ayat yang keempat. Bentar, Azumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Dia tidak tahu kalau Allah itu telah mengambil anak. Tapi anak Allah itu bukan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Apa tadi apa? Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Azumar ayat 4. 4. Ya, oke. Silakan baca. Seandainya ini kan kata andai ya. Ya, oke. Ya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang diciptakan. Betul, ya. Jadi kalau suci dia, dan dulu maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Oke. Kalau misalnya Allah mau mengambil anak, dia akan pilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan dari ciptanya, Bang. Coba dibaca. Seandainya Allah hendak mengambil makhluk, seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang dia diciptakan. Oke. Jadi kalau seandainya pun Allah hendak mengambil anak, maka dia akan memilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan. Coba dibacakan. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak. Ingin mengambil makhluknya. Seandainya Allah ingin mengambil makhluknya sebagai anak, lalu? Sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang diciptakan. Oke. Dia akan memilih, betul? Ya, dia akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Oke, baik. Berarti seandainya Allah ingin mengambil makhluknya sebagai anak, dia akan memilih. Setuju? Ya. Oke, mantap. Pertanyaan saya. Betul, siapa yang memilih Maryam? Siti Maryam. Udin. Tenang. Yang memilih Siti Maryam siapa? A. Udin, B. Allah. Tidak ada Siti Maryam dipilih Allah. Tidak ada. Oke, tenang. Oke. Bukakan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Nah, kita tenang. Siapa yang memilih Maryam? Tenang. Siapa yang memilih Maryam? A. Udin, B. Allah. Nah, begini, jangan dulu kita ke sana, kita selesaikan ayat ini dulu. Dengar, kita kan sudah selesai. Kalau Allah hendak mengambil, belum selesai. Kamu ini takut masuk kepada kesimpulan. Tenang. Aku bacakan dulu. Tenang. Siapa? Gini. Oke, gini saja. Kamu tidak setuju bahwa Allah telah memilih Maryam? Tidak setuju? Jangan dulu, kubacakan tadi apa yang kukatakan tadi itu. Seandainya Allah hendak mengambil makhluk sebagai anak, pasti memilih dia yang kehendaki daripada ini. Maksudnya ayat ini, sekiranya Allah mengambil anak sebagaimana anggapan orang-orang musyrik, ya. Anggapan orang-orang musyrik, tentu dia
akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Oke, pasti Allah akan memilih, betul? Sebentar. Bukan menuruti apa yang menjadi anggapan orang musyrik. Ya. Oke, bukan anggapan orang musyrik, tapi anggapan Al-Quran ya. Dialah Allah yang Oke. menyerupai dia, dan dialah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu, Maha Suci Oke. dalam ciptaan alam raya. Oke. Baik, pertanyaan saya. Oke, siapa yang memilih Siti Maryam? B. A. Udin, B. Allah. Ya, memilih untuk apa dulu? Yang memilih untuk melahirkan anak. A. Udin, B. Allah. Siapa yang memilih Siti Maryam? Ya Allah yang memilih. Ya kan? Berarti Allah memilih nggak? Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka Allah akan memilih, betul? Betul. Oke, dia memilih Siti Maryam nggak? Memilih Siti Maryam untuk Oke, untuk apa? Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? Untuk jualan bakso. Sebentar, tenang. Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? A. Untuk jualan bakso. B. Untuk melahirkan anak. Coba. Untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak. Oke, anak siapa? Anak dari siapa? Anak Maria. Anak yang dipilih siapa? Yang dipilih. Anak dari siapa? Siapa sumbernya? Coba begini. Berat, saudara. Tenang. Allah memilih. Syuli. Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih dari ciptaannya, betul? Iya, betul. Oke, dia memilih Maryam, betul? Memilih Maryam, betul. Oke, untuk melahirkan anak dari Allah, betul? Betul. Oke, baik. Bukan anak Allah. Sebentar. Dengar dulu. Tenang. Aku bicara dulu. Sebentar, biasa selesaikan. Tenang. Oke. Jikalau seseorang menyebabkan seorang wanita hamil, maka seseorang tersebut adalah ayah dari anak itu. Setuju atau tidak setuju? Kalau manusia, saya setuju. Oke. Siapa yang menyebabkan Maria hamil? A. Udin, B. Allah. Siapa yang menyebabkan? Maria hamil bukan berarti dia bersetubuh dengan Allah. Betul, saya setuju bukan bersetubuh. Berarti benihnya dari Udin atau dari Allah? Benih itu dari Allah. Benih dari Allah. Benihnya dari Allah. Maka Isa anak siapa? Bukan berarti. Maka Isa anak siapa? Ini si Isa anak siapa? Berat, saudara. Anak Maria. Syulit. Anak Maria. Sekarang gini Pak Gidis. Oke, benihnya dari siapa? Benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Begini, Allah menitipkan kerajaan. Syulit. Allah menitipkan benih. Sudah. Intinya, Khairil, saya mau pesan sama kamu begini, Khairil. Janganlah kamu mengeraskan hatimu. Ya, menurut ayat Al-Quran jelaslah bahwasanya Isa itu anak yang daripada Allah. Setuju? Iya. Tetapi aku berbicara dulu, Bang. Oh, silakan. Oke, teman-teman semua, aku berbicara itu menitipkan benih kepada rahim Maria bukan berarti Allah itu bapaknya. Tetapi memperlihatkan, dengar dulu Bang. Memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh pun laki-laki bisa hamil. Oke, baik. Bukan berarti Allah yang menghamili Maria, bukan, Bang. Oke, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah sehingga Maryam hamil. Allah atau Udin? Yang menyebabkan Maryam hamil Allah atau Udin? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu Allah bukan?
Ya Allah kok. Berarti jikalau yang menyebabkan perempuan hamil adalah Allah, berarti Isa itu adalah anak Allah. Kamu pikirnya bagaimana? Saya, Pak, yang menyebabkan saya ada di Sebentar. berarti hanya Sebentar. bapak saya. Tetapi Tenang, sabar. Tenang dulu, Khairil. Kalau kamu menyebabkan perempuan hamil, jikalau kamu menyebabkan perempuan hamil atau kamulah yang memberi benih kepada perempuan tersebut, maka kamu disebut sebagai bapaknya. Oke. Tetapi Terus dari mana datangnya benih? Dari mana datangnya benih sehingga Maryam hamil? datangnya benih itu dari kekuasaan Allah. Dari Allah, betul. Dari Allah, betul. Iya, sekarang Oke, berarti siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah. Oke, berarti benih tersebut datang dari Allah, betul? Memang benih dari tapi bukan berarti. Oke, artinya Allah adalah anak. Artinya Isa adalah anak Allah. Berarti. Nah, jika betul bahwa Al-Masih adalah anak Allah, maka umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak, karena Al-Masih bukan Jika Al-Masih adalah anak Allah, maka menurut Al-Quran umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak. Nggak percaya Al-Quran. Oke lah, baiklah. Kau tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang teman-teman, orang-orang Islam itu mereka selama ini tidak pernah memahami isi Al-Quran. Yang mereka pelajari itu adalah membunyikan huruf hijaiyah. Huruf ini ketemu tanwin mati, bacanya gimana? Itu senang itu muslim. Senang. Alif, ba, ta, za, ja. Itu muslim kerjanya begitu. Makanya mereka tidak mengerti isi Al-Quran. Nggak ngerti mereka isi Al-Quran. Ya, silakan. Bagi yang muslim-muslim yang belajar Al-Quran pasti tahu ini ya, bahwa sebenarnya mata mereka akan terbuka dan Al-Quran itu sesungguhnya adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tapi umat muslim itu mereka mengeraskan isi hatinya. Diskusi pada video tadi menyingkap persoalan mendasar dalam cara umat beragama berelasi dengan teks sucinya, ketegangan antara makna tekstual, fungsi retoris, dan perlindungan dogmatis. Ayat-ayat yang dibahas, khususnya surat Az-Zukhruf ayat 81 dan Az-Zumar ayat 4, secara linguistik menggunakan struktur pengandaian yang dalam kajian bahasa Arab klasik tidak identik dengan penolakan mutlak, melainkan membuka ruang konseptual bersyarat. Ketika para pembicara bersepakat bahwa jika Allah memiliki anak, maka Muhammad adalah orang pertama yang menyembahnya dan umat Islam wajib mengikuti, sesungguhnya mereka telah menyetujui konsekuensi logis teks. Pada titik ini, diskusi berjalan jujur secara intelektual. Masalah muncul ketika konsekuensi tersebut segera dinetralisir dengan klaim bahwa ini hanya pengandaian dan karenanya tidak boleh dipikirkan lebih jauh. Dalam filsafat logika, pengandaian bukanlah permainan bahasa kosong. Ia adalah alat uji koherensi. Sebuah pernyataan jika maka justru digunakan untuk menguji konsistensi sistem keyakinan. Maka ketika Al-Quran menggunakan struktur jika Tuhan memiliki anak, pertanyaan ilmiah yang sah adalah apa fungsi epistemiknya dalam teks? Apakah ia sekadar retorika polemik atau ia membuka kemungkinan konseptual yang sengaja ditutup kembali oleh tafsir? Penjelasan bahwa ayat ini hanya membantah kepercayaan kaum musyrik Quraisy yang meyakini Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat sebagai anak-anak Allah memang dikenal luas dalam tafsir klasik.
Namun penjelasan ini menyisakan celah logis. Bantahan terhadap objek yang salah tidak otomatis menutup kemungkinan konsep secara umum. Ayat tersebut tidak mengatakan karena Tuhan mustahil punya anak, melainkan mengatakan jika benar demikian, maka aku akan menyembahnya. Ini adalah bentuk kondisional esen, bukan negasi ontologis eksplisit. Ketegangan semakin terlihat ketika diskusi menyentuh klaim lain tentang anak Allah, yakni Al-Masih. Di titik ini dialog sengaja dihentikan, bukan karena argumen telah selesai, tetapi karena wilayah tersebut berpotensi membongkar ketidaknyamanan teologis yang lebih dalam. Ini memperlihatkan bahwa tafsir tidak lagi berfungsi sebagai alat klarifikasi ilmiah, melainkan sebagai mekanisme pembatas diskusi. Surat Az-Zumar ayat 4 memperkuat pola yang sama. Sekali lagi Al-Quran tidak mengatakan Allah mustahil mengambil anak, melainkan seandainya Allah hendak mengambil anak. Dalam kajian teks, pengulangan struktur semacam ini di berbagai surat menunjukkan pola wacana, bukan kebetulan retoris. Maka menjadi sah untuk bertanya, mengapa kemungkinan ini terus dihadirkan secara linguistik jika secara teologis diklaim mustahil secara absolut? Disinilah tampak problem epistemologis yang serius. Tafsir digunakan untuk menutup pertanyaan, bukan menjawabnya. Kata andai dijadikan palu godam untuk menghentikan nalar kritis. Padahal dalam tradisi keilmuan, baik teologi, filsafat maupun linguistik, justru dari pengandaianlah sebuah sistem diuji ketahanannya. Yang lebih ironis, pernyataan Muhammad akan menjadi orang pertama yang menyembah anak Allah diakui sebagai benar secara tekstual, tetapi dianggap tidak relevan secara teologis. Ini menciptakan paradoks, sebuah kebenaran bersyarat yang tidak pernah boleh diuji syaratnya. Teks diakui, logika diterima, tetapi implikasi dilarang disentuh. Pada titik ini diskusi tidak lagi berbicara tentang Quraisy atau berhala Arab pra-Islam. Ia berbicara tentang relasi antara iman dan intelektualitas. Apakah iman cukup percaya diri untuk membiarkan teksnya dibaca apa adanya? Ataukah iman justru bergantung pada tafsir defensif agar tidak runtuh oleh pertanyaan yang sah secara metodologis? Agama yang matang tidak takut akan pertanyaan hipotetis, karena kebenaran tidak rapuh oleh logika. Sebaliknya, ketika pertanyaan dianggap ancaman, yang sedang dilindungi bukanlah Tuhan, melainkan struktur keyakinan yang tidak siap diuji. Maka mungkin persoalan utamanya bukan pada ayat yang bersifat pengandaian, melainkan pada umat yang alergi terhadap kemungkinan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa tidak membutuhkan larangan berpikir untuk tetap Maha Kuasa. Dan iman yang kokoh tidak runtuh hanya karena satu pertanyaan, jika. Jika sebuah keyakinan hanya bisa bertahan dengan menutup ruang nalar, maka yang dipertahankan bukan kebenaran teologis, melainkan ketakutan epistemik yang disakralkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.